Halo, Sobat Waras. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Merdeka, ya. Sobat Waras, beberapa hari ini sangat viral ya. Toa ini kembali viral, ya, kembali viral. Dan sudah banyak juga sebenarnya yang korban gara-gara Toa ini. Baik Ibu Meliana yang itu yang paling santer ya, yang paling terkenal itu sampai wihara-wihara itu jadi korban ya, bahkan dia dipenjara 1 tahun lebih ya kalau saya nggak salah. Lalu yang Pak Ganjar juga ya menyinggung Toa hampir juga dipolisikan tapi nggak jadi. Ada beberapa yang pernah saya lihat itu yang dipolisikan gara-gara mengkritik tentang Toa ini. Lalu yang terbaru ini ya kalau saya nggak salah itu Saskia ya. Saskia Adia Meka ya. Dia itu memprotes aksi seorang pria yang membangunkan sahur dengan cara berteriak melalui pengeras suara atau toa masjid karena dinilai kurang etis. Sebenarnya protes-protes ini adalah sesuatu yang wajar ya. Itu menjadi polusi suara, orang tidak akan nyaman begitu loh. Bagaimana kalau ada orang yang sakit ya kan, uh, dan rupanya dia ini banyak juga dikecam ya, banyak dikecam juga oleh netizen si Saskia Adia Mika ini. Lalu pertanyaan saya Sobat Waras, apa sih ya asal usul toa ini, dari mana sih? Bahkan Bahkan kalau kita melihat asal-usul toa ini sangat lucu sebenarnya, sangat lucu. Dan di awal-awal penggunaan toa ini banyak juga yang dianggap yang diharam-haramkan gitu ya oleh orang muslim sendiri. Tapi akhirnya lama-lama ya mereka juga menggunakan. Itu hal yang aneh ya, yang sekalian lucu dan tidak waras menurut saya. Coba kita lihat dulu asal usul toa ya. Sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu asal usul toa ini supaya kita bisa waras ya. Kita harus banyak belajar ya dulu ya. Kalau Anda banyak belajar dulu, Anda akan waras. Tapi kalau Anda tidak belajar, Anda akan ya terus tumpul ya otaknya ya. Oke, ini dia dimuat oleh Kumparan News. Asal usul toa dan ada masjid pernah mengharamkan. Jadi toa ini memang sangat unik ya. Dibenci tapi dicintai, diharamkan tapi dipakai juga ya. Lucu ya. Ya, oke, kita lihat ini sebenarnya udah lama dimuat berita ini ya. Tulisan ini sudah dari 2018 kemarin. Tapi kalau kita melihat isi berita ini, ya, berita ini ya sepenuhnya diambil dari historia.id. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Nah, dengar baik-baik ini dulu ya. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Namun kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Ini sesuatu yang sangat menohok ya. Bagi orang-orang yang otak tumpul pasti mereka akan marah dan tersinggung dengan kalimat-kalimat ini. Ya, jelas ya, apalagi kadrun-kadrun yang tumpul itu pasti akan sangat marah, sangat geram. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Namun kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Di mana logikanya itu? Coba pikir dulu, renungkan dulu ya. Sebelum kita lanjut. Sudah bisa merenungkan? Anda mengatakan Tuhan dekat, namun sendiri engkau memanggilnya dengan pengeras suara. Ya, masuk akal juga ini ya. Oke. Akhir-akhir ini potongan puisi. Jadi kalimat tadi itu dari potongan puisi ya. Kiai Haji A. Mustafa Bisri atau Gusmus itu ramai jadi pembicaraan publik. Pemicunya
puisi itu dibacakan oleh Ganjar Pranowo. Tak pelak ya. Ada kelompok anggap Ganjar menista agama, bayangkan. Pertanyaan saya, apa hubungannya Toa dengan agama? Sampai-sampainya gara-gara Toa orang dituduh sebagai penistaan agama. Meliana ya, hanya mengkritik kecilin sedikit aja bunyi Toa, langsung wihara diobrak-abrik, ya dibakar ya oleh otak-otak tumpul itu, lalu diadukan ke polisi, dipenjara. Hanya gara-gara Toa. Pertanyaan saya, coba Anda pikir dengan waras dul. Apa hubungannya Toa dengan agama? Kenapa gara-gara mengkritik Toa, ya dul ya, pikir dulu ya. Kenapa hanya gara-gara mengkritik Toa, lalu itu dianggap penistaan agama? Dan yang saya heran, kenapa juga pemerintah ya mengadili orang hanya gara-gara mengkritik Toa dengan undang-undang penistaan agama? Ini, aduh, ribet ya, menjelaskan Toa agama hubungannya apa? Ya, gara-gara mengkritik Toa yang kekerasan bunyinya, lalu menjadi penistaan agama. Pikir. Oke. Namun belakangan kelompok tersebut tidak jadi melaporkan Ganjar. Ya. Setelah mengetahui puisi itu buatan Gusmus. Dalam puisi itu ada potongan kalimat pengeras suara yang digunakan setiap saat. Memang pengeras suara saat ini banyak digunakan di masjid-masjid untuk mengumandangkan azan. Namun, nah ini pertanyaannya. Namun, sejak kapan Indonesia menggunakan pengeras suara di masjid? Ya. Jadi banyak dari Muslim pada waktu itu mengatakan bahwa pengeras suara atau toa itu haram. Karena di zaman Nabi nggak ada toa. Ya biasalah orang-orang yang otaknya agak primitif gitu kan. Tidak boleh lihat yang baru haram. Ya, lihat musik haram. Ya, ujung-ujungnya dengar juga musik. Ujung-ujungnya pakai juga toa. Toa kan sejenis musik juga ya sebenarnya itu ya. Lucu ya kalau kita ngobrol dengan para kadrun otak tumpul itu sangat lucu saudara, sangat lucu ya. Kita jadi bego juga gara-gara mereka itu ya. Iya. Namun sejak kapan Indonesia menggunakan pengeras suara di masjid? Ada nggak yang tahu sejarahnya? Atau yang tiap hari mengagung-agungkan Toa tahu nggak sejarah kapan ya di masjid Indonesia ini menggunakan Toa? Pasti banyak yang nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Makanya kita belajar ya. Lebih miris lagi kalau yang setiap hari menggunakan Toa tapi tidak tahu sejarahnya. Wah, kasihan itu ya. Harus belajar ya. Berdasarkan tulisan dari historia.id dalam buku yang ditulis Ahmad Matar Kamal yang berjudul ya Stetan si Sepi aktivis Betawi ya tertulis sepenggal suasana berlatar tahun 1960-an. Dalam buku itu ia berujar bahwa Masjid Al-Mahajirin dan Al-Azhar yang berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 1968 sudah menggunakan atau mulai menggunakan pengeras suara. Itu tahun 60-an ya, atau tahun 68, berarti setelah Indonesia merdeka. Lalu, namun memang tidak semua masjid di Jakarta pada kisaran tahun itu sudah menggunakan pengeras suara. Ya, sekelas Masjid Besar Al-Azhar saja baru menggunakan pengeras suara pada tahun 70-an. 1970-an. Padahal masjid itu selesai dibangun 58. Oh, lama banget ya. Hampir 20 tahun ya. Terus bahkan menurut Koordinator Dakwah Islam Jakarta AM Fatwa, sebelum pengeras suara populer sekarang,
ada masjid pada tahun 1970-an yang mengharamkan penggunaannya. Jadi ternyata pada saat pengeras suara itu mulai digunakan oleh beberapa masjid, ada juga beberapa masjid yang menganggap bahwa itu haram hukumnya, ya. Ya dianggap itu haram ya. Tapi sekarang jadi cinta ya begitu ya. Tanpa toa sepertinya bukan masjid begitu ya. Kala itu sebuah masjid di daerah Kebonjeruk, Jakarta mengharamkan dengan alasan pada zaman Nabi tidak ada pengeras suara. Jadi mereka mengharamkan karena katanya pada zaman Nabi itu tidak ada pengeras suara, sobat. Jadi tidak boleh ya. Maka saya bilang, oh, para otak-otak tumpul ini memang berbicara itu tidak berpikir dulu gitu loh. Ya. Kalau patokannya semua patokannya pakai zaman Nabi semua ya hidup aja lu kayak beribuan tahun lalu ya. Ya, artinya mereka tidak suka menerima yang namanya perkembangan, itulah tahu kaum otak tumpul ya. Menurut Kees van Dijk dalam tulisannya yang berjudul Perubahan Kontur Masjid yang mengutip ya student over the geschiedenis van de Islam karya GF Pitber menulis bahwa pengeras suara sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum tahun 60-an. Oh, berarti sudah ada ya sebelum tahun 60-an pengeras suara ini. Pengeras suara dikenal luas untuk menyuarakan azan di Indonesia sejak tahun 30-an ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada yang menggunakan itu, yang mengenal itu begitu atau dikenal luas. Masjid Agung Surakarta adalah masjid pertama yang dilengkapi pengeras suara, tulis Van Dijk. Jadi masjid ini ya Surakarta yang pertama menggunakan pengeras suara ini ya. Lalu memasuki zaman kemerdekaan, pengeras suara mulai populer di masjid-masjid. Kala itu anak negeri mulai berdebat tentang penggunaan pengeras suara ini. Permasalahannya, suara yang terlalu keras menjadi salah satu ya perdebatan yang muncul. Berarti perdebatan ini sudah lama guys, ya, sudah lama sobat waras. Sudah ya sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka ya. Ya bahkan ketika Indonesia merdeka ini sudah mulai menjadi polemik karena adanya toa yang kekencangan. Itu seperti orang kampungan menurut saya ya, yang terlalu menggunakan toa kekerasan bisa-bisa bising telinga orang, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sakit di sekitar masjid dan meninggal karena suara azan yang terlalu keras? Misalnya protes seorang warga Jakarta, ditulis ya Express 22 Agustus 1970. Nah, ini betul ini. Bagaimana kalau ada orang yang sakit? Apakah tidak ada toleransi atau rasa empati dengan orang yang sakit? Nah, coba saudara di posisi ada anak saudara, istri, suami saudara, atau orang tua saudara yang sakit, ya, lalu ada bunyi musik kencang-kencang begitu. Ya pasti terganggu lah. Ini sama dengan kisahnya Meliana ya. Dia hanya mengkritik, tolong toanya dikecilin dikit. Jangan kekencangan. Orang lagi sakit. Wihara dibakar. Ya. Dimasukin penjara lagi. Saya juga heran kenapa ada aturan negara yang seperti ini. Gara-gara mengkritik toa orang masuk penjara. Gile aja lo kalau begitu ya. Walaupun demikian, ada yang mengaku tidak keberatan dengan suara azan melalui pengeras suara. Kala itu, pertanyaan tersebut dilontarkan oleh pegawai di Departemen Agama, Oka Diputera. Uniknya, ia adalah seorang beragama Buddha. Nah, jadi ternyata dia orang beragama Buddha yang tidak mempersoalkan ya pengeras suara itu. Entahlah ini pernyataan jujur atau pernyataan yang penuh tekanan ya. Kita tidak tahu ya. Sebagai informasi, ini dia pokoknya ini supaya orang Indonesia ini bisa waras ya. Sebagai informasi, orang Indonesia banyak yang sebut pengeras suara dengan kata toa ya.
Betul, kita kan sering mengatakan itu toa ya. Kenyataannya ini faktanya ya. Toa adalah sebuah merek dagang dari sebuah perusahaan alat elektronik asal Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 60-an ya. Jadi Toa itu adalah merek dagang ya, merek pengeras suara Toa ya. Jadi tapi akhirnya Toa itu jadi populer. Padahal Toa itu hanya semacam merek ya. Seperti air minum ada mereknya Aqua ya kan. Itu padahal intinya itu air minum. Ya, Toa ini apa pengeras suara diberi merek Toa, tetapi yang terkenal adalah apa? Merek Toa ini. Makanya ketika melihat pengeras suara seperti itu dikatakan Toa, begitu ya. Padahal kenyataannya apa? Toa adalah merek dagang dari sebuah perusahaan alat elektronik asal Jepang yang masuk Indonesia pada 1960-an. Dengan cepat, Toa berhasil menjadi pengeras suara paling sohor di Indonesia. Wah, bagaimana menurut Anda Sobat Waras? Sudah jelaskan apa itu Toa? Siapa yang buat Toa? Malu aku mengatakannya. Teman-teman, lihatlah. Ini yang sebenarnya yang banyak ya. Saya pun tidak tahu sejarah ini. Tapi ketika saya menemukan informasi ini, saya baca-baca, oh ini sangat menarik juga supaya kita bisa memperoleh pencerahan ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk, silakan, saya sudah kasih link di kolom komentar supaya kita tahu bahwa sejarah Toa ini sangat unik ya. Itu adalah pengeras suara lalu diberi merek Toa gitu ya. Jadi ada perusahaan yang memberikan merek pengeras suara itu Toa dari Jepang lagi. Lalu Toa itu menjadi populer. Awal-awalnya beberapa masjid atau saudara muslim menganggap itu sesuatu yang haram. Kenapa haram? Ya karena di zaman Nabi tidak ada Toa. Jadi ya seperti sekarang inilah banyak juga tuh ya yang suka mengharam-haramkan segala sesuatu karena dianggap di zaman Nabi alat-alat itu tidak ada. Ya, tapi akhirnya yang diharam-haramkan itu menjadi sangat-sangat dicintai. Bahkan masjid tanpa toa itu tidak sah. Ya, kira-kira begitu. Makanya setiap masjid ada toa, bila perlu toanya sampai di langit. Supaya didengar oleh seluruh ya manusia di dunia ini, kira-kira begitu. Oke, Ibu Hadasa, salam waras. Tumben nongol lagi nih Ibu Hadasa ini. Salam waras. Salam, salam. Karena Pak Pavel berubah-ubah jam live-nya, jadi kadang-kadang saya nggak ngelihat. Kalau malam saya pusing dengan lampu. Kalau hujan deras, lampu padam susah live. Makanya saya berusaha untuk live-nya ya agak menjelang siang beginilah supaya aman-aman sedikit gitu. Oh iya, saya juga kebetulan kalau malam tuh sibuk. Kalau siang gitu. agak santai kerjaannya, nggak terlalu rame. Gitu. Jadi ini pas nih saya masuk gitu. Nah, berkaitan dengan toa ini, saya pun terkejut karena saya pun tidak tahu apa-apa tentang toa ini ya, Pak Pavel. Saya baru tahu setelah Pak Pavel gitu. Tapi saya terkejutnya itu karena buat saya terlalu mengerikan ya. Toa ini ternyata sudah mengorbankan seorang ibu dan tentu dengan keluarganya ya, Ibu Meliana ya. Bukan hanya ibu, ya, mengorbankan rumah ibadah orang, banyak Bu. Ya, betul, rumah ibadah sampai berapa? Harta orang. Terus dan itu memalukan buat saya. Kalau sebagai orang Indonesia, kalau ada orang luar yang berbicara tentang itu, mengungkit itu, buat saya itu memalukan. Kalau buat saya itu memalukan. Ini kalau menurut saya itu tragedi hukum di Indonesia, Ibu Meliana itu. Sementara begitu kita tahu toa ini dulu pernah diharamkan. Iya, lucu itu ya. Dulu pernah diharamkan. Ternyata sekarang mereka tega mengorbankan sekeluarga dengan yang masih punya anak kecil, seorang ibu yang punya anak kecil untuk masuk penjara. Makanya saya bilang,
kasihnya itu di mana? Nggak ada. Damainya di mana? Iya, damainya di mana? Rahmatnya di mana? Buat saya nggak ada. Slogan doang. Lalu, dan komen-komen seperti Saskia ini sebenarnya bukan cuma 1, 2. Ada banyak sekali di kehidupan nyata maupun di medsos. Pernah saya baca di medsos seperti itu. Dia seorang Muslim yang dia kesel banget sama Toa ini. Masalahnya dia punya nenek yang jantungan di rumahnya, gitu. Tetapi apakah ada kepedulian? Kasih itu adalah kepedulian. Betul. Kepedulian kita akan lingkungan. Sama. Kalau kita mengasihi, saya berbayangkan begini Pak Pavel. Kalau saya punya keluarga, saya lihat sedang tidur nyenyak. Itu misalnya saya terbangun, nggak bisa tidur, atau misalnya pengen ke toilet, saya usahakan tidak membuat suara sedikit pun. Karena saya mengasihi keluarga saya ingin setiap orang itu tidur dengan nyenyak. Karena tidur nyenyak itu sangat penting buat tubuh. Betul. Gitu. Karena dalam saat tidur nyenyak itu, sel-sel tubuh yang rusak itu diganti. Betul. Saat kita tidur. Disitulah sel-sel tubuh yang rusak diganti. Itu baik untuk kesehatan. Nah, di mana orang yang punya kasih, kalau dia nggak peduli lingkungan sekitarnya itu keberisikan nggak, gitu. Rahmat nggak? Menurut saya itu bukan rahmat. Kayak tadi malam ya, tadi pagi jam 4 ceramah dari, kebetulan di tempat saya ada tiga suara. Tadi malam yang ceramah itu cuma 1. Tadi pagi, sorry. Itu kan jam tidurnya kita. Dia ceramah panjang lebar gitu. Sekarang saya pikir orang ini ceramah itu peduli nggak sih sama orang yang tidur? Kalau saya yakin 100% dia tidak pernah memikirkannya. Saya yakin 100% mereka nggak pernah memikirkan orang-orang di sekeliling mereka. Butuh istirahat apa enggak. Kalau mereka peduli, mereka nggak akan seperti itu. Saudara saya pernah nih ya, pergi ke Malaysia. Malaysia itu negara Islam, teokrasi. Dia bilang, nggak kedengaran loh di situ suara toa berisik. Sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Yang mengerikan lagi Pak Pavel, itu yang teriak-teriak itu suara cempreng, suara kayak suara pecahnya anak-anak yang teriak-teriak sekencang-kencangnya, entah nyanyinya nadanya apa. Terus terang saya sih bukannya menghina ya, tapi memang nggak enak nadanya. Udah nadanya nggak enak, terus suara anaknya pecah. Itu siksaan buat telinga kita, gitu. Sebenarnya bukan cuma kita yang terganggu seperti itu. Contoh, kalau kita jual rumah, kalau kita rumah kita di daerah yang dekat dengan masjid, itu susah lakunya. Karena berisik ya? Karena berisik. Seandainya mereka itu misalnya seperti yang mereka bilang, oh azan doang azan doang pakai toa. Mungkin nggak seberapa, nggak terlalu pengaruhnya, nggak banyak. Kan azan cuma berapa menit kan? Iya. Nggak terlalu orang cuma sebentar ini kan gitu. Tetapi kan ini berpanjang-panjang. Kalau ada pengajian lagi Pak, pengajian ibu-ibu. Aduh, Pak, di rumah kakak saya juga begitu. Kakak saya waktu dia punya anak masih bayi, 6 bulan di rumah, saya baru pindah nih di rumah yang baru ini yang ada toa 3. Di rumah sama yang lama itu toa jauh sekali toa.
kalau kedengaran cuma sayup-sayup doang. Jadi ponakan saya dari umur dia baby sampai umur kira-kira 6 bulan, ketika dia udah nggak kaget-kaget lagi, itu tinggal di rumah saya. Kenapa? Menghindari toa. Gitu. Lalu di mana rahmatnya, rahmat lil alaminnya? Mereka jawabannya begini, iya kalau setan memang gerah dia kalau ngedengerin suara ini gitu. Itu kan pemikiran yang nggak logis. Itu karena secara medis primitif itu. Iya, secara medis kan kita memang terganggu dengan suara kebisingan. Iya kan? Kalau gini, pokok intinya begini Pak, kalau mereka memang atur seperti yang diceritakan saudara saya ya, yang di Malaysia itu, di mereka atur, nggak terlalu mengganggu kan, gitu. Itu aja Pak Papel, itu aja. Baik. Ya, loh, jadi ya kalau ada di sini yang suka pegang-pegang toa di masjid, ya dengarkanlah ya bahwa masyarakat itu bukan tidak memperbolehkan. Azan itu kan memang sudah keyakinan teman-teman ya, kami hargai, tapi please ya, berkhotbah itu haknya kalian juga, tapi please nggak usah dikerasin toanya gitu loh. Ya, yang senang-senang aja, yang enak di kuping begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Adasa. Saya ke apa dulu? Kampung Hilang dulu silakan, baru ke Krislam Ngapak nanti. Silakan Kampung Hilang. Aku mau tanya sama panel 88. Boleh kan? Boleh. Menurut panel 88, tua itu buat apa? Tua itu kan sebenarnya pengeras suara. Ya berarti untuk mengeraskan suara supaya suara itu kedengaran begitu. Nanti kalau udah semakin maju. Kedengaran untuk siapa? Ya kedengaran untuk ya orang-orang yang perlu mendengarkan saja. Kalau ya, maksudnya kalau toa itu secara ini ya, secara yang kita tahu ya, toa itu pengeras suara sebenarnya itu. Gini Bang. Maksudnya gimana ini? Tuhan kan ada di mana-mana Bang. Betul. Menurut saya, kalau mereka yang pakai toa Bang, mungkin suaranya kalau berteriak Bang, nggak sampai ke surga Bang. Makanya harus pakai toa. Jadi kalau tidak pakai toa Bang, suaranya tidak kedengaran Bang. Bisa jadi ya. Kan padahal tapi kan di zaman Nabi kan toa itu belum ada itu. Gimana itu ya? Kok tiba-tiba ketika ya semua elektronik zaman dulu Bang tidak ada. Makanya ya, setiap yang pakai Bang kan diharamkan. Mobil diharamkan, semua Bang diharamkan. Tapi sekarang yang pakai Bang siapa? Ya berarti sama dengan munafik ya begitu ya, mengharamkan tapi mau begitu kan? Iyalah. Kalau bilang mau diharamkan Bang, ya pakai unta saja, beli unta dari sana, bawa ke sini, pakai pergi di mana kan? Pergi kantor pakai unta. Bukan kita loh yang bilang Bang, semua ulama kan bilang Bang, elektronik yang pembuatan Nasrani haram. Ada tidak pendeta yang bilang pembuatan elektronik haram? Gini loh Bang, gini aja. Kalau orang yang punya Tuhan, kan ada jam. Jadi tahu jam berapa ibadahnya, jam berapa pada saat mulai sembahyang. Tidak usah pakai toa Bang. Tidak usah berteriak. Manusia juga tahu Bang, waktunya sembahyang, waktunya berdoa, waktunya untuk Tuhan. Bukan harus pakai toa. Kalau pakai toa itu mah gimana ya? Mau pamer suara kali Bang? Kurang tahu juga ini. Aku sih begini Bang, kalau menurut aku wajarlah pakai toa, tapi janganlah sampai mau keras. Apalagi kan banyak rumah di tetangga, kan kita tidak tahu, ada yang sakit, ada yang habis melahirkan, kan kita tidak tahu Bang, gimana? Betul. Apakah dia terganggu, apalagi orang mau istirahat, terganggu dengan suaranya.
pakailah sewajar-wajarnya. Kan orang kan sudah tahu juga pada waktunya mau sembahyang jam berapa. Betul. Tidak usah dikerasin. Hargailah sesama kita manusia. Betul sekali, saya setuju itu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan mayoritas Bang. Iya. Jadi seharusnya orang mayoritas itu memberikan petunjuk, memberikan pengarahan kepada minoritas Bang. Jadi kalau mayoritas sudah memberikan petunjuk yang baik, pasti minoritas ikut Bang. Gitu. Bagaimana kalau orang yang punya rumah sewenang-wenang kepada yang pendatang? Pastilah pendatang berontak juga Bang. Jadi hargailah minoritas, saling menghargailah supaya Indonesia ini damai Bang. Itu aja Bang. Terima kasih. Ya, berarti dapat saya ambil kesimpulan bahwa ketika mereka menggunakan toa sekeras itu, ya menunjukkan bahwa mereka tidak toleransi ya. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Silakan Krislam Ngapak. Salam waras. Salam Pak Pavel. Salam. Gimana? Ini saya pertama mau mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Pavel. Pak Pavel ingat kan waktu saya diajari masuk live streaming sampai 2 kali dibukakan link khusus Pak Pavel. Oke, baik. Terima kasih sudah bisa mampir. Puji Tuhan. Jadi gini Pak Pavel. Tentang toa, apa Pak Pavel bisa tampilkan Al-Quran Pak Pavel? Iya, silakan. Di surat 7 Al-Araf, surat ke-7 Al-Araf ayat 205 Pak. 7, surat 7 ayat 205. 205. Bacakan. Sabar. Sabar ya. Oh, banyak iklan ini. Mana ini sabar? Ya, saya bacakan ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Wow. Nah, itu Pak. Itu sebetulnya sudah dilarang di Quran Pak. Tapi ya nggak tahu lah. Terus saya minta dimunculkan satu lagi Pak. Matius 10 ayat 27 Pak. 10 ayat 27 ya. Sabar. Ya, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah, itu Pak. Sebetulnya yang diperintahkan kita, yang diperintahkan supaya teriak-teriak sebetulnya kita ini orang-orang kafir ya. Tapi dasar kita nggak sombong, ya kita merendahkan suara saja. Nah itu bahan itu yang tadi Al-Araf 205 itu sebetulnya larangan untuk bersuara keras di waktu petang dan pagi dan petang itu loh. Kalau siang mungkin ya silahkan. Itu ayatnya Pak Pavel. Silahkan Pak Pavel dikomentari. Sementara saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Pavel. Saya sudah bisa dolanan ini live streaming. Ya, makasih Pak, dilanjut. Terima kasih. Oke, nanti ada Aditya yang akan menjelaskan nanti itu ayat ya. Oke, saya ke Batu Penjuru dulu. Silakan Batu Penjuru. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi salam waras. Mohon maaf tadi agak terlambat saya masuknya sehingga tidak penuh mendengar apa yang diutarakan di dalam introduksi. Tapi tentang sekitar toa saya mengerti. Baik. Ya, memang setuju dengan pembicara tadi pertama dari Bu Hadasah ya, bahwa mungkin toa itu
telah mengganggu. Ya, saya dapat infonya seperti itu, telah mengganggu keadaan sekitar karena penggunaan yang tidak terkontrol, tidak terkendali, waktunya juga tidak dibatasi, gitu ya, sehingga waktu orang itu ya kebisingan suara itu tidak terkendali lagi. Ya, mungkin tadi pertanyaan kampung hilang apa itu toa gitu ya. Ya, betul. Sudah jauh dengan bahwa itu adalah pengeras suara. Memang sekarang itu masjid-masjid kan diperlengkapi dengan pengeras suara. Mungkin mereka ada tujuannya kan katanya sebagai panggilan untuk apa ya, sholat ya, untuk ibadah, panggilan. Di gereja juga sebetulnya zaman-zaman dulu ya masih ada lonceng. Iya, jadi di gereja-gereja juga di Eropa juga saya lihat lonceng masih ada gitu ya. Cuman memang sudah sangat jarang sekali sekarang ini lonceng itu dipakai di gereja-gereja. Ya, perkembangan zaman, Pak. Betul. Ya sudah seperti itu. Ya, apa yang saya ingin komentari hari ini memang bahwa penggunaan alat yang tidak semestinya dengan suara yang dinyaringkan keras, ya, dengan waktu yang tidak terkendali, ya. Pokoknya seenak perutnya, seenak ya kupingnya, tidak mengerti orang lain, itu mengganggu. Saya juga punya teman saya beberapa tahun lalu dari. Buka mic-nya, Pak. Mic-nya ketutup, Pak. Mic-nya di-unmute dulu, Pak. Ya, sorry. Silakan. Ya, udah. Beberapa tahun lalu ada teman saya dari Meksiko datang ke Bandung, saya di Bandung. Kemudian saya inapkan di hotel di pusat kota gitu ya. Ketika besoknya saya jemput dia berkomentar, wah katanya Her, ya dia nyebut nama saya merasa terganggu katanya. Bandung itu betul-betul adalah kota yang terbising di dunia, dia bilang gitu. Ya karena kan dia tidak ngerti kalau berbeda di Meksiko dengan di sini gitu ya. Ketika mungkin pagi hari tadi ya, kemudian siang hari, sore hari sampai malam hari itu bunyi azan dari alun-alun kota Bandung itu terdengar ke hotelnya begitu ya, sehingga mereka tidak bisa istirahat. Mereka mengatakan Bandung adalah kota terbising gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut kayaknya memang saya nggak ngerti apakah mereka menyadari atau tidak. Ya, saya juga tinggal di luar kota gitu ya, bukan di tengah kotanya sekali. Kan itu masjid itu berdekatan, Pak. Jadi bisa di sekitar saya bisa 3 atau 4 masjid gitu. Jadi dari sini bunyi, dari sana bunyi, dari mana-mana, sehingga itu mereka seolah-olah saingan gitu. Apakah saingan mengajinya, suaranya apa, tanpa menghiraukan lingkungan yang ada. Betul. Iya. Jadi kadang-kadang gini, Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita di tengah-tengah, misalnya di kiri ada masjid, di kanan ada masjid, itu kadang-kadang pengkhotbahnya itu suaranya kan kencang banget. Jadi kita bingung, ini yang mau didengar yang mana? Di sana ribut, sini ribut. Jadi memang jadi sangat-sangat bising sebenarnya kalau kita mau jujur kan tentang keadaan ini begitu. Betul, cuman mereka tidak peduli itu, rasanya mereka yang menguasai semua gitu, dan mereka bangga kalau kelihatannya ya, mereka bangga sekali, wah ini suaranya lebih bagus, wah ini suaranya lebih keras, dan satu masjid itu bukan satu toa, justru mereka arahkan ke 4 penjuru, Pak. 4 penjuru, Pak. Ke 4 penjuru bukan satu toa, Pak. Jadi kita ngertilah kebisingannya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin ini ya bagaimana mereka bisa nggak menyadari bahwa penggunaan toa ini bisa diatur waktunya ya bukan kita tidak memprotes, tidak, cuman ya tadi waktunya penggunaannya kan bisa volume suaranya waktunya dipersingkat, hanya panggilan azan saja. Tapi kalau tadi Ibu Hadas mengatakan pengajian harus terdengar, berapa jam pengajiannya, ya udah kebisingan itu tidak terhindari lagi. Berjam-jam, betul. Nah, supaya lebih baik kondusif semua orang gitu ya. Marilah kurangi penggunaan toa itu. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya, itu ungkapan yang sangat jujur ya, yang perlu kita ungkapkan di negara Republik Indonesia ini. Oke,
Terima kasih Pak Batu Penjuru. Silakan, Mirasel. Oh, Bung Pavel, Miracle Channel. Sorry. Thank you, Bung Pavel. Sama-sama. Aku coba, sorry, saya salam dulu. Bu Adasa, how are you? Oke, dengar. I'm fine, Mr. Stanley. Thank you. Oh, thank you. How about you? Oh, you remember my voice, huh? Yes, of course. How about you, Mister? I'm fine. I just good, nice. Sorry, Bung Pavel. Oke, makasih. Oke, no problem. Ya. Oke. Kalau masalah TOA ya, kalau di sini di US tuh sama sekali tidak ada. Ya, kalau di US. Karena itu mengganggu kenyamanan orang, ya. Aku pikir nih bangsa Indonesia nih bangsa yang besar ya, yang saling menghargai. Aku tidak membawa agama nih, nggak ada ya. Yeah. Aku cuma membawa tingkah laku kita dan saling menghargai di antara kita. Maksud aku nih toleransi kita tuh gimana, gitu loh. Kalau jadinya TOA sebenarnya seharusnya tidak didiakan di Indonesia tuh nggak ada. Kalau kita merasa bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang bersaudara ya. Kalau kita merasa, jangan kita berpikir secara cetek, secara egois gitu loh. Kita melihat kita bangsa ini bangsa yang besar, kita berbagai-bagai suku bangsa. Cobalah kita saling menghargai lah. Jangan membawa agama ya. Saya tidak bicara masalah agama. Gitu. Betul. Soalnya di Al-Quran sendiri tadi kan sudah tertulis nggak boleh itu. Coba hargai Bible Anda sendiri dan pelajari sendiri dan hargai sendiri dan menghargai orang lain. Gitu. Jadi sikap kita dilihat dari situlah. Jadi orang lain juga dari luar bisa melihat, oh bangsa Indonesia itu bangsa yang besar saling menghargai. Tapi dengan TOA ini kita melihat tuh, sorry ya Bung Pavel, itu cara berpikirnya terlalu rendah buat saya. Buat saya kalau merasa Anda berpikir lebih tinggi, itu seharusnya tidak ada TOA di Indonesia. Saling menghargai, nyaman kita nyaman sekali gitu loh. Buat saya ya, Bung Pavel, itu yang saya mau sampaikan. Thank you ya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Oke, Aditya, sekarang kesempatan Anda. Silakan Aditya. Buka mic-nya Aditya. Halo. Aditya. Satu. Oke, silakan Aditya. Aditya, suaranya kedengaran Aditya. Cabut aja lah headsetnya Aditya. Halo. Halo, suaranya nggak kedengaran Aditya. Cabut aja headsetnya Pak. Halo. Aduh. Bising Aditya. Ini Aditya, perbaiki dulu headsetnya atau cabut aja headsetnya. Tidak kedengaran suaramu itu. Coba. Ya, coba. Suaranya nggak jelas Aditya. Cabut aja headsetnya Aditya. Cabut aja headsetnya supaya nggak usah pakai headset. Waduh, nggak bisa. Oke, sebelum Aditya kita ke Forrest Gump dulu deh. Nanti Aditya perbaiki dulu jaringannya atau gimana. Silakan Pak Forrest. Salam Pak Pavel. Salam Bu Hadasa. How are you, Bu Hadasa? Baik Pak, terima kasih banyak. Bu Hadasa paling cantik di sini ya. Iya. Satunya ini. Halo Pak. Tes 1 2. Tes. Salam. Oke. Tahan dulu Pak Forrest, ini Aditya sudah tidak sabar. Silakan Aditya. Oke, selamat siang semuanya. Aduh, itu kayak bunyi-bunyi TOA itu Aditya. belum masuk, masih jam 11.30 di daerah saya. Oke. Baik. Oke. Silakan Aditya. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya di Muslim yang di luar Ledjet sana, bahwasanya ketika saya masuk ke Kristen kan selalu dikomplain sama mereka dan mereka tidak suka saya masuk ke Kristen. Makanya di sini saya ingin mengatakan bahwasanya
saya berbicara di sini tidak mewakili agama saya, ya. Jika kalau ada salah kata itu murni datang dari pribadi saya itu sendiri. Nah, itu saya jelaskan ya. Biar tidak ada keberatan lagi dari teman-teman Muslim. Oke, artinya begini. Nah, kalau masalah toa dalam Islam itu suara azan itu ya jelas. Itu panggilan azan untuk kaum muslimin agar mereka bisa menjalankan ibadahnya. Tapi menurut pengamatan saya pribadi ya, sebenarnya suara azan itu lebih kepada mengajar kita sebagai manusia itu untuk bersikap disiplin gitu loh. Misalnya kita ambil contoh ya, tidur yang paling baik itu kan sehabis sholat isya ya, atau dari jam 9 sampai jam 4 subuh, itu tidur yang paling berkualitas gitu. Artinya ketika selesai sholat itu umat Islam kan ya diwajibkan untuk tidur gitu loh, tidur dan agak tengah malam juga bisa bangun untuk sholat tahajud. Nah, selesai sholat tahajud juga bisa tidur kan. Nah, nanti setelah tidur lagi bangunnya itu paling bagus itu kan subuh jam 4 itu untuk Pak Aditya, kita sedang tidak mempersoalkan itu Pak Aditya. Kita sedang mempersoalkan bunyi toa yang kekencangan yang membuat polusi suara, yang membuat gendang telinga itu bisa rusak Pak Aditya. Gimana kira-kira Pak Aditya? Gimana ya? Kalau saya sih pribadi ya, mungkin karena saya seorang Muslim ya, jadi saya melihatnya itu justru lebih bermanfaat gitu loh. Karena apa? Kita diajar disiplin, misalkan ya. Waktu sholat luhur dikumandangkan, itu kan sebenarnya kan pada jam-jam istirahatnya kerja, itu kan tepatnya jam 12 sampai jam 1 kan suara itu dikumandangkan itu. Artinya ya sudah ada jam makan, jam istirahat bagi non-muslim. Sementara bagi kita gini Pak, kita Pak Aditya tidak lagi mempersoalkan kalau mau suara azan sih nggak ada masalah sih menurut saya, tapi volumenya tolong dikecilin, jangan kekencangan. Lalu apalagi kalau khotbah, ya kan, itu aduh. Itu yang pernah saya dengar ya, yang pernah saya saksi sendiri, itu bukan hanya ketika azan menggunakan toa, ketika khotbah juga di masjid, toanya itu suaranya itu luar biasa. Kira-kira Aditya setuju kayak gitu? Kalau dari sisi iman sih ya mungkin saya setuju ya. Kalau ada ya kalau untuk dari masalahnya macam begini. Ini kalau dari kepercayaan saya ya. Setuju, karena apa? Karena kita bisa mendengar khotbah itu tadi dan kita dapat mendapat poin-poin dari khotbah tadi yang walaupun kita tuh tidak sempat hadir ke masjid gitu loh. Taruhlah misalkan toko saya itu dekat masjid kan. Artinya materi-materi yang disampaikan di masjid itu bisa saya dapat walaupun saya tuh tidak ke apa. Ini sekarang kan sudah zaman online Pak Aditya. Kenapa sih masih minta maaf Aditya, menurut saya kepungan sekali begitu loh. Apalagi di sana toa, kanan, kiri toa. Kadang-kadang suaranya itu tabrakan itu. Aduh, serius Pak Aditya. Maksudnya sekarang kan coba berpikir secara tingkatannya lebih tinggi lagi lah. Misalnya gini, coba itu disiarkan langsung supaya jemaah-jemaah yang tidak bisa ikut kan bisa dengarkan. Kan lebih adem gitu loh mendengarkan lewat handphone pakai headset. Lebih itu dan lebih dihayati. Ketimbang di sana tua di sini tua sama-sama khotbah bertabrakan. Tas ya suara kita ya jujur lah, kita bicara ini open aja lah, jujur lah kan. Otomatis itu akan menjadi kebisingan, keributan yang tidak tahu mau dengar sana atau dengar sana gitu loh. Berarti Aditya. Coba silakan. Ya mungkin mungkin kebetulan daerah tempat Bang Pape itu mungkin kebetulan masjidnya kebanyakan berdekatan ya. Soalnya memang sih pembangunan masjid ini sangat luar biasa ya, termasuk di daerah saya. Bahkan di daerah saya ini hampir tiap tingkat RW ya ada masjid di daerah saya ini. Karena memang daerah saya ini Aditya dikenali. Ya, saya paham. Kenapa Muslim Indonesia ini tidak mengambil teladan dari Arab? Di Arab saja Pak, tidak usahlah Malaysia. Di Arab saja Pak, bunyi toa kekencangan itu dihukum 18 bulan penjara loh. Sadis nggak itu? Maksudnya gini loh, mereka ingin mentertibkan supaya itu semacam orang yang berlomba kayak orang-orang lomba suara kekencangan atau lomba khotbah yang paling bagus kah, atau jadi terlalu, maksudnya gini, saya kasih tunjuk deh faktanya supaya saya jangan dibilang hoax ya. Ini kita berbicara fakta saja ini, ya. Ini dia. Ini di Arab loh.
ya. Mana tadi? Itu saja di Arab aja itu di Arab saja itu dilarang Pak, sangat dilarang untuk membunyikan. Saya cari lagi ulang hilang tadi. Itu di Arab saja bunyi toa kekencangan itu Pak bisa kena hukuman Pak. Itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Ya, mungkin lebih tepatnya ditertibkan mungkin ya. Kebetulan sih ya jujur ya saya juga belum pernah ke sana, dan berita yang ditampilkan oleh Bang Papel juga saya belum pernah baca ya. Kalaupun itu memang benar demikian, saya rasa ada sisi baiknya juga ya. Karena apa? Karena kita ketika mendengar azan saling saut menyaut terlampau keras karena masjidnya mungkin terlalu berdekatan, mungkin ya bisa tidak didengar juga ya. Jadi mungkin ya ada benarnya juga di Arab itu ditertibkan tadi ya untuk menjaga agar tidak terjadi mengganggu pihak-pihak non muslim seperti itu ya. Kalau di Indonesia ini saya rasa mungkin ya perlu belajar lagi ke Arab sana mungkin ya, agar lebih ditertibkan lagi gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini panitia saya tunjukkan lah. Ini ya, sorry tadi saya ini. Ini ya, masjid tidak boleh melebihi 85 desibel ya di area permukiman. Ya, apalagi kayak di Jakarta begitu kan. Alasannya suara di atas 85 desibel dianggap bisa memicu kehilangan pendengaran. Bayangkan, itu di negara-negara Arab aja itu, di Mesir segala macam itu semua diatur supaya sebenarnya setahu saya di Indonesia juga sudah diatur Pak, di Indonesia ini. Sudah diatur, cuma ya masih bandel lah orang-orang sini saya lihat gitu ya. Ya sebenarnya memang aturan itu ya sudah ada di Indonesia itu, cuman penerapannya ini yang belum terrealisasi seperti itu. Jadi ya ada baiknya juga sih kalau ditertibkan, itu artinya biar tidak terlalu saut menyaut aja, mana yang harus enak didengar gitu kan. Soalnya azan ini kan dari tiap-tiap masjid kan beda-beda muazin kan, suara juga ada yang lebih enak, kadang-kadang ada juga yang pemain inti di masjid itu. Maksud saya pemain inti di sini tuh yang sudah tua-tua gitu kan, jadi azannya itu tidak terlalu senyaringnya lebih mudah gitu loh. Jadi saya rasa ya memang sudah diatur di negara kita ini, cuman tinggal penerapannya aja yang belum dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Ya, termasuk dalam hal pembangunan tempat-tempat ibadah tadi itu kan juga ada aturan-aturannya kan. Jadi tidak serta-merta main bangun-bangun aja. Dan dilihat juga apakah daerah situ itu penduduknya yang menganut agama tertentu itu sudah cukup jumlahnya untuk membangun sebuah tempat ibadah gitu loh. Jadi ini memang harus ditertibkan, dan itu saya sepakat gitu. Mengenai produk toa tadi yang dipakai orang Islam, itu saya rasa umat Islam tidak pernah menentang hal itu. Bahkan dulu ya memang sebelum Islam itu ada Pak yang mengharamkan itu Pak. Begini saya rasa kalau yang toa baru muncul, ketika toa atau pengeras suara baru muncul, itu ternyata beberapa masjid itu ada yang mengharamkan begitu Pak. Nah, tapi lama-lama akhirnya jadi cinta juga itu. Mungkin itu yang terlampau gimana ya. Tapi yang saya dapat itu ya dari ustadz-ustadz yang selama saya ikut pengajian itu, Islam ya tidak pernah menantang kembali teknologi itu sendiri. Ya contohnya kita ambil ya waktu zaman Nabi itu, saat umat Islam itu pengikut Nabi masih sedikit kan, itu pun azan itu ya hanya di dalam masjid dan tidak memakai pengeras suara ya kan. Nah, tapi ketika seiring waktu berjalan Islam semakin berkembang mulai banyak pengikutnya, itu pun yang mengumandang azan pertama Bilal bin Rabah itu kan akhirnya beliau itu naik ke ya semacam tower gitu atau mercusuar kan, naik yang mulai saat itu kan, artinya ya tetap berkembang gitu loh, mengikuti perkembangan ya, termasuk sampai sekarang itu ketika ada fasilitas toa itu ya tapi tidak disalahkan juga selama itu masih tidak sampai mengganggu tetangga-tetangga kita yang non muslim itu ya, tinggal ditertibkan aja. Mungkin gini, mungkin Aditya muslim aliran apa begitu kan, karena ada juga yang aliran tertentu yang anti musik lah, yang mengharamkan musik lah, mengharamkan mencatur lah, mengharamkan nonton film Korea lah, segala macam lah. Ya, mungkin Aditya alirannya lain lagi kali Pak Aditya ya.
Enggak, kalau masalah musik sih sama apa musik tergantung kontennya musik itu apa itu loh. Nah, jika ya kita ambil seperti lagunya apa Kucing Garong gitu kan. Apakah ketika kita mendengar lagu ini itu ya kita setel di rumah. Ada anak-anak kecil kita apa ada anak-anak kita gitu loh. Apakah ada manfaatnya atau itu loh, ada ustadz yang memang anti total terhadap musik loh Pak Aditya, anti total, bukan anti lagunya, tapi anti musiknya gitu loh, anti alat-alatnya gitu Pak Aditya. Tapi yang saya heran tetap menggunakan mic kan salah satu bagian dari musik juga sebenarnya itu kan. Oh digunakan juga itunya inconsistent gitu loh, apa tidak konsisten gitu Pak Aditya. Iya. Sebenarnya Islam ya tidak pernah membunuh apa seni itu sendiri sebenarnya ya selama seni itu masih dalam koridor iya baik. Ada ya betul ada manfaat apa lebih besar manfaat daripada mudaratnya gitu. Ya contohnya salah satunya handphone sekarang. Ya tinggal kita bijak-bijaknya aja menggunakan handphone itu. Apalagi sekarang kan anak kecil kan sudah bisa pegang apa HP Android sekarang. Nah jadi kalau selama itu gimana? Pak Aditya, kalau mencatur boleh Pak Aditya? Ya boleh juga. Selama itu dari apa gini? Ya, kita lihat manfaat dan mudaratnya juga. Jika itu hanya menghabiskan waktu kita sia-sia, kita jadi pemalas bekerja ya. Sementara kita punya tanggungan apa untuk keluarga kita, terus kerjaan kita main catur tiap hari. Sementara anak istri kita butuh makan di rumah, ya tidak dibenarkan juga seperti itu. Kalaupun main catur hanya di waktu-waktu senggang, sudah pulang kerja, main sejam 2 jam ya tidak masalah lah. Seperti itu. Oke. Nanti Pak Aditya tolong diajari dulu si Somat itu ya. Kamu bilang catur nggak boleh sekarang ya. Oke, Pak Aditya, ada orang yang mau bertanya sama sekarang. Silakan Kampung Hilang ingin bertanya sama Aditya, silakan. Kampung Hilang, ya silakan. Halo Bang. Halo ya, Bang Aditya. Ya. Aku mau tanya Bang, boleh kan? Boleh. Silakan asal jangan berat aja. Saya bukan ustaz soalnya. Enggak Bang, biasa aja aku tanya Bang. Menurut Abang, kalau orang azan itu pakai toa Bang, menurutnya untuk apa sebenarnya Bang? Ya sebenarnya pada hakikatnya kan untuk memanggil umat Islam itu beribadah ke masjid gitu loh, untuk menginformasikan bahwasanya jam atau saatnya sholat itu sudah masuk. Kenapa? Karena memang disiplin ibadah di Islam ini sangat ditekankan. Ya contohnya kita ambil salat maghrib, ya salat maghrib itu waktunya paling sedikit. Itu hanya kalau tidak salah itu hanya 20 menit atau paling lama 30 menit gitu, lewat dari itu sudah habis waktunya. Beda halnya kalau untuk salat isya memang agak panjang waktunya gitu. Jadi ya lebih kepada itu tadi untuk mengingatkan aja, kan azan itu kan artinya memanggil umat agar menjalankan ibadah sholat itu tadi. Aku sudah ngerti Bang. Bang, kalau misalnya tidak pakai toa Bang, ditahu tidak waktunya sholat? Begini, namanya juga manusia ya. Kadang-kadang iman itu kan kadang-kadang di waktu-waktu tertentu kan ada titik-titik terendahnya juga orang beriman ya. Ya contohnya tadi saat asik-asik main catur gitu kan, walaupun kita sudah kerja, lagi asik main sekak gitu kan. Orang kan akan lupa waktu itu. Apakah waktu sholat sudah masuk, bagaimana karena saking asiknya kan. Nah, tapi begitu ada panggilan azan, berkumandang, oh mereka jadi teringat, oh ternyata waktu sholat sudah selesai, kita sudah dulu main catur kita gitu loh. Nah, jikalau mereka itu tetap lanjut, ya gimana? Gini Bang, pada saat orang-orang tua dulu Bang, waktu belum ada jam, mereka tuh lihat dari matahari Bang, waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya makan, bukan dengar suara itu Bang, lihat matahari, itu aja kan sudah ditahu Bang, waktunya sholat dan waktunya makan. Nah sekarang kan zaman modern kan ada jam, seharusnya Bang, alarm aja kalau gitu kan? Mau diperbanyak harusnya jam yang diperbanyak Bang. Nah waktunya sholat Bang sudah ditahu, tidak harus berteriak. Kasih kan baiknya. Kalau ada tanya Bang, saya rasa nanti akan jadi diskusi yang tidak bermanfaat nih kalau begitu. Oke, Aditya masih menambahkan Pak Aditya? Kalau silakan lanjut yang lain dulu aja. Oke, ya, silakan lanjut yang lain dulu ya. Ya, Pak Forest silakan. Pak Forest. Yo, salam saudara-saudaraku semua di sini gitu. Ya. Jadi saya mau tanggapin dulu Pak Aditya sebelum saya menceritakan pendapat saya ya. Jadi pertama Pak Aditya,
bagaimana perasaan Pak Aditya ya untuk menegakkan keimanan Pak Aditya, tapi membuat orang terganggu dan membuat orang terusik dan membuat orang nggak nyaman gitu. Kira-kira gimana Pak Aditya menurut pendapat Pak Aditya itu untuk menegakkan keimanan Pak Aditya sehingga hal itu terjadi? Itu satu ya. Nanti tanggapinya Pak. Yang kedua, masalah tidur Pak. Masalah tidur itu yang paling enak tidur itu, yang paling bermanfaat tidur di saat pada orang lagi ngantuk banget gitu. Nah, kualitas tidur itu walaupun sebentar itu akan sangat berkualitas. Tapi ketika kita tempat tidur berlama-lama tapi pada saat kita tidak ngantuk, itu nggak ada artinya Pak Aditya gitu loh. Tapi pada saat kita ngantuk banget dan memang kita butuh tidur itu, di situ kita yang paling berkualitas untuk tidur. Nah, itu masalah tidur dengan apa ya, dengan keimanan Bapak tadi yang mau saya tangkapin. Kemudian begini, ya, kalau masalah toa ini, saya dari kecil tuh udah mengalami. Nah, toa ini sebenarnya Pak ya, kalau untuk saya pribadi, oke, nggak masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak bayi? Bagaimana dengan orang-orang yang jompo, yang sakit, yang apa gitu? Itu masih terganggu. Nah, ini ada pengalaman saya pribadi Pak Aditya ya. Ini pengalaman saya pribadi nih, nyata ya. Pada tahun 2016 ya, saya tuh mau jual rumah Pak Aditya. Mau jual rumah dan kebetulan pembelinya itu orang bule ya. Nah, jadi pertama istrinya dulu ngelihat. Istrinya ngelihat, nah, rumah saya cocok. Jadi rumah saya ini 2,5 lantai. Jadi lantai atas itu ada balkonnya. Jadi di atas itu bisa untuk bikin barbecue, ya, untuk ya pesta-pesta kecil gitulah. Jadi besoknya, ini si istri udah oke nih, ya, istri udah oke. Dia lihat oke. Terus besoknya dia bawa suaminya. Dia bawa suaminya, kebetulan datangnya itu sekitar jam-jam 3-an gitulah, ya. Nah, jadi pada suaminya datang ngelihat. Dari depan, belakang, dalam, semua sampai ke atas itu. Udah senang nih suaminya nih. Udah senang suaminya. Nah, pas dari lantai 3 mau turun ke bawah, ya. Itu kedengaran suara dari masjid. Kebetulan masjid ini dari belakang rumah saya itu nggak begitu jauh. Paling sekitar 30 meter kali. Nah, begitu dengar suara itu, ini si bule ini langsung loncat ke bawah, ya. Saya tuh kaget lihat dia. Kenapa nih tiba-tiba loncat? Langsung, oh no, sorry, dia bilang gitu. Nah, itu, aduh, padahal rumah saya ini udah lama saya jual, Pak. Ya, kebetulan waktu itu 2016 itu kan keadaan ekonomi kan kurang begitu bagus juga ya. Kebetulan dengan si bule ini cocok harga itu udah apa ya, udah pokoknya harga yang terbagus lah. Gara-gara itu toa, ya, gara-gara suara dari belakang itu rumah saya nggak jadi dibeli sama dia. Dalam hati kesal juga. Nah, kemudian juga Pak Aditya ya, kadang-kadang toa ini, pada saat kita lagi mimpi enak, Pak, ya, mimpi enak nih lagi mimpi enak-enak, tiba-tiba toa bunyi, aduh terganggu tuh mimpi Pak, mimpi nggak bisa dilanjut Pak. Nah, terus terang saya bilang, mimpi enak ini nggak bisa dilanjut. Padahal pengen itu mimpi itu dilanjut gitu. Dengan 72 bidadari enggak? Dengan 72 bidadari enggak? Pak Eka itu yang saya bilang tuh tadi, mimpi lagi enak-enak begitu. Batal ya? Bunyi toa, kebangun. Waduh, belum kesampaian. Aduh, terganggu. Ada perempuan. Nah, mungkin sedikit aja dari saya ya. Mungkin untuk saya kedua atau yang ketiga ada. Sebentar, saya belum selesai, nanti tanggapi. Silakan. Nah, jadi kemudian gini ya, Pak Aditya ya. Yang paling terganggu itu anak-anak bayi, Pak Aditya ya. Anak-anak bayi itu orang-orang tua yang jompo, yang apa gitu, yang sakit apa gitu. Rumah kita pas dekat dengan itu terganggu banget Pak Aditya. Nah, jadi mohon Pak Aditya ini memperdalam lagi ya agamanya. Tadi udah dikasih tahu tuh Pak sama Krislam ya, bahwa di situ tuh di
surat Al-Asraf tadi, itu jelas disebutkan itu. Nggak perlu harus teriak-teriak, Pak. Tuhan itu tahu kok. Kita berbisik-bisik. Kalau dalam agama kami itu, masuklah kamu ke dalam kamarmu, tutup pintumu, dan berdoalah kepadaku, katanya. Jadi kita memohon sama dia itu, nggak perlu harus orang lain tahu, Pak. Kita memohon kepada dia, berdoa kepada dia itu, dalam keadaan sepi, sunyi, dan nggak perlu orang tahu. Dia dengar kok. Nggak perlu harus teriak-teriak, Pak. Itu Tuhan kami, gitu loh, Pak. Nah, terima kasih, Pak Aditya. Terima kasih, Pak Papel. Siap. Silakan dengar sama yang lain. Ayo Pak Aditya, tanggapi tadi. Nggak jadi. Oke. Saking panjang saya lupa saya ya. Mungkin ini yang saya dapat. Yang nomor 2 sama nomor terakhir sama nomor 3 kalau tidak salah. Kalau untuk yang nomor 2 tadi, pengalaman pribadi saya ya. Saya tuh kalau biasanya kalau ngantuk malam itu jam 11 itu biasa mata sudah mulai ngantuk berat itu biasanya. Memang jam segitu saya tuh ya harus saya tidur gitu loh. Kalau saya tidak tidur setelah saya ngantuk itu, saya tahan gitu ya. Misalnya saya pakai badang atau apa nonton TV dan sebagainya itu. Ketika di atas jam 1 malam lewat mau masuk jam 2, justru ngantuk saya itu hilang. Gitu. Saya berusaha untuk tidur, tapi memejamkan subuh-subuh itu paling enak tidur loh. Subuh-subuh itu paling enak tidur tuh jam-jam. Iya betul lah. Artinya pengalaman pribadi saya begini, kalau malam itu kalau terutama mulai jam 9 sampai jam 11, kalau mata sudah ngantuk itu lebih baik dibawa tidur gitu loh. Jadi lelap juga cepat, tidak terlalu banyak pikiran kemana, karena memang itu jamnya tidur gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau kita bisa tidur lebih awal, kalau jam 9 kita tidur ya. Ketika azan subuh berkumandang, itu memang sudah jamnya bangun, itu jam paling sehat kita bangun gitu loh. Itu dalam Islam dikenal dengan tidur berkualitas itu tadi, walaupun jamnya sedikit, tapi tepat pada waktunya gitu loh. Nah, kita contoh saya juga dulu kan pernah juga kerja di Gramedia di Surabaya sana kan di Jawa Pos itu kan ditawarin deh apa namanya? Grapena kan di Grapena kita kan kerja itu siang. Masuk mulai pagi jam 8, pulang jam 8 malam, yang shift pagi ya kan. Nah, sementara yang shift malam itu masuk jam 8 malam, pulang jam 8 pagi. Nah, ketika kita masuk malam ya, jam 8 malam sampai jam 8 pagi, kan kita punya siang kan. Ketika saya tidur siang itu walaupun banyak jamnya itu ya, bahkan pernah saya tidur tuh mulai jam 9 sampai jam 4 sore gitu loh. Begitu bangun tuh badan tuh lemas semua loh, kayak tidak tidur rasanya loh, kayaknya masih kurang gitu loh. Jadi kita tidur malam sama siang itu beda gitu, walaupun porsinya sama tapi efeknya ke badan itu berbeda, lebih enak di malam walaupun sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Tapi semenjak saya kenal Pak Aditya ini di channel YouTube ini, kayaknya Pak Aditya ini nggak pernah tidur cepat deh, suka melanglang buana kemana-mana gitu. Ke channel Kristen gitu, ngobok-ngobok kesana kemari gitu. Jujur Pak Aditya, jangan takian ya. Kalau saya menilai Pak Aditya ini jarang sholat dia ini. Jarang sholat subuh dia ini, jarang dia ini. Melihat dia tidur biasa larut-larut. Kitabnya aja nggak paham dia kitabnya. Oke, kita ke ini deh. Ya silakan lanjut Bang Len. Oke, kita ke Mualaf Mi Baby TV, silakan. Iya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Pak yang berupa Fair Muhadasa. Good evening Mr. Stanley. Juga ada senior kita, Pak Eka. Maaf Pak Eka ya, saya duluan. Shalom, salam hormat, brother. Ya, jadi gini. Salam hormat, brother. Iya, saya benarkan dulu ini judulnya. Ya, brother, saya hormat. Sorry. Belajar sejarah dulu. Itu. Belajar sejarah. Nah, itu ya. Oke nih. Ya. Gimana ya? Ya, tahu saya. Ajaran sebelah. Ajaran padang pasir ini kan berkembangnya abad ke-6. Di abad-abad itu kan belum ada listrik, belum ada elektronika, jadi belum ada lah toa apalah gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Nah, pertanyaannya kan kenapa bisa
TOA dipakai sama pengikut dengan benang pasir ini. Bro Novel bisa cari di YouTube, di Google ya. Begini, Grand Mufti of Jerusalem plus Hitler yang gambar. Nah itu ceritanya dari situ. Kita yang belajar sejarah mungkin tahu ya, Hitler itu Nazi itu salah satu metodenya memobilisasi massa pakai pengeras suara. Betul. Satu itu. Kedua, propaganda. Itu yang paling bawah. Propaganda ini juga dipakai oleh sampai sekarang perusahaan-perusahaan iklan besar ya. Ya kita bisa lihat di TV. TV itu faktor yang sangat menunjang keberhasilan perusahaan iklan. Karena bisa dilihat gambar dan suara. Terutama suara. Ilmu pengetahuannya. Ada gelombang ya, namanya gelombang alfa. Itu manusia menghasilkan gelombang alfa ketika terutama mengantuk saat sebelum tidur. Itu gelombang alfanya besar. Kalau gelombang alfa itu timbul, semua suara yang dari luar masuk ke alam bawah sadar kita. Saat bangun, kita semuanya dalam otak kita terhapus isi dengan yang terakhir didengar. Itu bahayanya propaganda. Nah, pengetahuan ini penemunya orang Jerman di zaman Hitler. Itu ya kira-kira Bapak Ibu jelas nggak gambaran saya? Salah satu contohnya ada kerjasama pengikut ajaran sebelah dengan Hitler adalah cara hormatnya. Lihat perangkat-perangkat militer ajaran sebelah. Luar biasa ini. Angkat tangannya satu, Heil Hitler. Lihat. Begini Pak ya. Sama. Angkat tangan satu, hormat. Tangan kanan. Di ajaran sebelah di padang pasir boleh pakai tangan kiri nggak? Nggak boleh. Alohnya aja tangannya dua kanan. Oh, kiri nggak boleh ya? Nggak ada. Coba dilihat. Ya, saran saya sih Bapak Ibu. Ya, terutama yang masih muda ya. Generasi muda kita yang saya khawatirkan sekarang ini. Ya, hendaknya punya gadget, ada kuotanya. Bolehlah media sosial. Tapi, tolong, jangan naif, jangan polos menerima apapun, mempercayai apapun, tapi selidiki dahulu. Semuanya bisa, mau lewat PC, lewat HP, gadget, apapun, ada internetnya, pakailah, selidiki benaran itu. Ya demikian, ya Bro Pavel. Silakan. Baik, terima kasih Bro, luar biasa pencerahannya. Oke, silakan Pak Eka
disambung. Ya, salam waras, Pak Pavel. Merdeka. Salam hormat, merdeka. Salam hormat buat Bapak dan Ibu Hadassah ya di ruangan ini. Dan juga salam hormat buat Pak Aditya. Pak Aditya masih ada? Masih hadir. Ya, masih hadir ya. Pak Aditya, saya mohon pencerahannya ya. Akan berdebat, saya hanya minta pencerahan dari Anda. Yang pertama, kita tahu Bilal itu adalah 1400 tahun yang lalu ya menjadi tuah buat orang-orang di Mekah, termasuk juga pada sang baginda Rasul. Ya, kenapa beliau masih tetap jadi budak? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita tahu kasusnya Meliana, seorang Buddha atau Konghucu, ya, di dekat rumahnya hanya berjarak 7 meter. Ya, suara tua itu luar biasa kerasnya. Nanti kerasnya berapa nanti kita akan bahas ya. 7 meter. Kita tahu wanita itu setiap bulan mengalami mens. Ya, secara psikologi kalau dia dengar suara bising itu ngamuk. Ya, saat itu dia hanya minta kecilkan tua. Karena tua itu kan alat elektronik ya, bisa dikecilkan volumenya. Apa yang terjadi? Ya, selain vihara yang dibakar, dia di dalam sendiri 1,5 tahun dihukum. Dan juga yang di dalam membakar viharanya atau kelenteng itu sendiri cuma 3 bulan. Ya, saya hanya di dalam minta di dalam Anda berikan kupasan keadilan apa yang kita terima bagi kaum minoritas. Yang ketiga, Anda tahu kebisingan tua itu berapa desibel? Ukuran kebisingan itu desibel ya. Itu adalah 72 desibel. Ya, boleh itu hanya maksimum 40 desibel. Kenapa hanya mengecilkan tua nggak bisa? Ya, karena kita tahu ya di Arab Saudi ya setiap masjid itu ada 0,004 ya 0,04 ya per kilometer persegi. Sedangkan di Indonesia 0,4. Bayangkan kalau di perumahan. Ya, kita tuh dikepung dari utara, selatan, timur, dan barat. Dengan suara tua 72 desibel. Ya, rasanya gimana? Mau tidur nyenyak seperti dikatakan oleh Pak Koresdam. Ya, mohon pencerahannya, Pak Aditya. Terima kasih. Oke. Namanya kalau untuk Bilal bin Rabah itu masih budak, begini Pak. Memang sebelum Islam datang ke Jazirah Arab itu adat istiadat orang Arab dulu saat itu kan zaman jahiliyah kan memang mereka itu selalu orang-orang yang berduit atau yang berkuasa itu pasti punya budak gitu. Artinya ketika Islam datang justru menghapus sistem perbudakan itu langkah demi langkah ya kan. Ya contohnya ketika Nabi itu membebaskan Bilal itu dari budak tadi ya, dibeli dari tuannya terus dibebaskan kan gitu. Artinya sini tuh ya tidak, saya potong dulu, tidak sampai Bilal itu tidak sampai sang Nabi nggak ada tetap aja dia masih jadi budak. Ya, walaupun memang ada janji dari Nabi. Nanti kalau gitu ini clear ya, karena Anda harus baca lagi di dalamnya hadisnya. Yang kedua, lanjut aja kedua. Oke, kalau untuk masalah toa tadi yang radiusnya frekuensinya terlalu tinggi menurut Anda ya. Saya rasa mungkin ini untuk masalah yang saya tidak perlu berkomentar banyak, soalnya banyak saudara saya yang muslim juga yang mendengar di belakang saya nanti. Gimana ya? Lebih kalau untuk Bilal itu tadi yang jelas sudah dibebaskan oleh Nabi. Clear. Anda harus belajar lagi literaturnya Islam ya. Saya nggak ingin diajak di dalam sini karena pencerahan Anda sudah cukup. Tapi saran saya Anda harus belajar lagi literatur Islam mengenai Bilal. Yang kedua aja, rasa keadilan apa terhadap Meliana itu? Gara-gara tua, minta hanya dikecilkan. Bukan dimatikan loh ya, dikecilkan. Ya. Masalahnya kita juga berbeda-beda. Ini sudah masuk ke ranah iman gitu loh ya. Jadi ketika kita bahas ranah iman, ya nanti paling ujung-ujungnya otot-ototan tadi gitu.
Ketika saya menjawab, apa hubungannya iman dengan toa, Pak Aditya? Makanya kan begini ya, kalau untuk kita orang Islam ini kan mendengar suara azan itu, ya maaf ini ya, ini kita untuk orang Islam ya, mendengar suara azan itu justru kita yang yang lagi galau atau gimana, kita tahu kalut seperti apa ketika mendengar suara justru tambah sejuk gitu, tambah adem gitu, karena memang waktu-waktu juga saat azan dikumandangkan sudah tepat gitu, jam-jam saatnya jam istirahat, saatnya jam kita bangun kan. Kalau maghrib itu ya saatnya jamnya kita masuk rumah, nggak boleh keluyuran maghrib kan. Nah, kalau sore itu azan dikumandangkan ya saatnya bangun dari tidur siang kan, seperti itu. Jadi saya rasa ya lebih disiplin, kita itu bisa lebih disiplin lagi hidup gitu loh. Kalau untuk suaranya terlampau keras atau bisa mengganggu orang sakit, terutama tetangga kita yang non muslim ya. Ini juga susah juga saya berkomentar di sini deh. Ya, atau karena memang kebetulan di daerah situ tuh mayoritas muslim ya. Terus yang non muslimnya cuma sedikit. Jadi ya terpaksa saya katakan ya suka tidak suka ya tetap harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Jadi itu yang saya mau jawab tadi ke situ soalnya. Demikian aja Pak Pel. Ini Pak Aditya, saya tambahkan ya. Di Menteri Lingkungan Hidup itu ada syarat mengenai kebisingan itu. Minimal 30 desibel, maksimal 40 desibel. Lah kalau toa yang di dalam mengepung di pemukiman ya dengan suaranya yang begitu keras yaitu 72 desibel, bisa nggak menurut Anda dikecilkan aja sesuai dengan peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup yaitu 40 desibel. Kenapa kok harus membakar vihara, menghukum orang yang hanya minta dikecilkan, seorang wanita loh. Kita tahu wanita, Anda punya istri kan? Coba Anda pada saat dia mens, Anda bikin ribut sama dia jadi di dalamnya harimau yang di dalamnya seperti harimau hamil. Tuh, diganggu kalau pada saat dia sedang mens. Ini di dalamnya harus dipahamin Pak Aditya juga. Ya, oke, kira-kira begitu. Karena Anda sulit menjawab ya. Terima kasih Pak Papel. Aditya tidak bisa memakai pikiran warasnya ya, dia selalu menggunakan itu. Jadi saya maklumilah Pak Aditya ya. Oke, silakan. Tapi dia orang baik Pak Papel. Pak Papel, dia orang baik, dia orang baik ya. Betul. Baik, silakan Pak Mordekai. Salam waras. Salam waras. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Saya tidak banyak bicara sih, saya cuma ingin bacakan firman boleh? Boleh. Boleh ya, Pak Papel ya. Ini di Matius 5 ayat 5. Sabar. Saya yang baca Pak Papel ya. Ya, sabar. Saya tampilkan dulu Pak. Apa? Saya tampilkan dulu Pak. Iya, panjang juga nih. Matius 5 ayat 5 ya? 5 sampai 7. Matius 5 ayat 5 sampai 7. Oke. Pak Pavel, sedikit sambil menunggu ya. Pak Aditya, saya bukan anti toa ya. Karena toa itu kalau saya explore ya ke pulau-pulau kecil itu sangat membantu saya untuk membangunkan saya ya untuk berangkat ya supaya nggak terlambat ke airport ya. Kira-kira gitu tambahan saya Pak Aditya ya. Oke, silakan Pak Pavel. Baik. Salah. 6. Itu 6. Iya, Matius 6 ayat 5 sampai 7. Baik, saya akan baca, Pak. Ya. Kecil nggak bisa baca ini. Oh. Dan apabila kamu berdoa, ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu. Amin, amin, amin. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Haleluya. Nah, betapa luar biasanya kan. Jadi tidak perlu panjang lebar, saya katakan tinggal baca saja, ya kan. Kalau sampai kita mau beribadah harus perlu dipanggil, bukan dari hati, wah itu saya kira tidak mengena itu. Yang namanya ibadah itu dari hati, ya kan. Tahu dia jam-jamnya harus ibadah itu bagaimana. Itu menurut saya ya, bukan menurut saya saja sih. Menurut Firman juga mengatakan begitu. Nggak perlu dipamer-pamer lah. Ya. Hubungan kita sama Tuhan itu kita yang tahu. Nggak perlu sok-sokan. Nah, kalau mengenai toah ini ya nggak tahu lah ya. Itu mungkin sudah budaya. Tapi bagaimanapun toleransi harus kita jaga. Apa yang tidak mau orang lain ya perlakukan untuk kita, kita juga jangan lakukan untuk terhadap orang lain, kan begitu. Ya kan? Kalau kita tidak senang, kita orang lain tidak senang, kita ribut, ya bagaimana sebaliknya juga begitu kan. Intinya begitu saja. Jadi bertoleransilah yang baik, kan begitu. Jangan kalau kita beribadah kita ribut sedikit, jangankan ribut ya, dekat saja sudah dilarang, apalagi ribut, kan begitu. Nah ini kan di mana minta dihargai tetapi tidak mau menghargai. Nah ini yang tidak beres ya. Kalau mau hidup toleransi ya sama-sama menghargai, intinya begitu. Lagian ibadah itu juga hubungan kita sama Tuhan kok. Kita berteriak-teriak ya, berbisik dalam hati saja Tuhan sudah ngerti kok. Itu menurut saya Bang Pavel. Terima kasih Bang Pavel. Baik, terima kasih semuanya. Oke, untuk terakhir kali untuk apa maksud saya, masih ada yang mau ditambahkan teman-teman, silakan, saya kasih waktu untuk closing statement, silakan. Oke, mungkin saya karena saya jadi soalnya Tawari dan saya sudah bunyi nih soalnya. Oke. Begini ya, mungkin ayat Matius tadi yang disampaikan mungkin ini cari komparasinya dengan apa ayat Al-Quran Al-Arab 205 itu tadi ya, yang mengatakan ketika kamu beribadah masuklah dalam kamar, tutup pintu dan berdoalah. Itu sebenarnya selaras kalau mau dicari komparasinya. Kenapa ya? Karena kita ketahui bahwasanya di dalam Islam itu ibadah sholat itu bukan hanya 5 waktu itu aja. Dalam Islam itu kan kalau 5 waktu itu kan sholat wajibnya. Nah, dalam Islam itu masih banyak sholat lain ya, seperti sholat sunnah ya. Salah satu contohnya itu ya sholat apa itu sholat tengah malam atau lebih dikenal dengan apa sholat tahajud. Nah itu ya ayat surat Quran surat Al-Arab 205 itu menjelaskan dalam ayat ini ya Allah memerintahkan Rasul beserta umatnya untuk menyebut nama Allah dan berzikir kepadanya, baik berzikir dengan membaca Al-Quran, tasbih, tahlil, doa dan segala macam. Artinya di sini tuh ayat itu konteksnya dia orang sehabis sholat tahajud tengah malam ya, dia harus dalam kamar, dia berzikir itu kan bunyinya begini, la ilaha illallah, kan memuji Allah lah, seperti itu cara Tuhan selain Allah. Itu tidak boleh keras-keras. Kenapa? Karena memang waktunya malam hari, tengah malam kan, seperti itu. Jadi ya ada, kalau mau dicari komparasinya mungkin ada benarnya juga, karena itu ya memang tengah malam gitu loh. Kalau keras-keras tengah malam kan ganggu orang tidur juga kan. Nah itu. Jadi di situ pengertian ayat itu tadi. Jadi tidak berarti apa beda dengan sholat wajib itu tadi yang apa pakai toa 5 kali sehari itu kan. Nah itu beda konteks lagi dengan ayatnya yang wajib tadi. Apa namanya untuk masalah toleransi, masalah toa ini gimana ya? Ya jelas peraturan pemerintah kan sudah ada ya kan, itu kan sudah diatur itu ya cara ya gimana? Oke, saya rasa itu tidak perlu lagi dibahas Pak, karena kita lihat walaupun ada peraturan tetap dilanggar. Ini mungkin ayat ini yang perlu Anda jelaskan ini ya. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi.
pada waktu petang. Ya betul. Pagi itu kan dimulai kalau pagi itu kan dimulai. Iya betul. Makanya ada komparasinya dengan ayat apa? Al-Araf 205 itu tadi. Iya, ya namanya pagi kan mulai 00 masuk 1 menit kan, itu pagi namanya kan, ibarat tengah malam. Pas itu waktu sholat tahajud memang jam segitu. Seperti malam. Saya baru tahu kalau pagi menurut panitia 000. Iya. Pergantian tanggal. Kalau pagi pergantian tanggal kan mulai jam 12 ke atas kan. Teman-teman, kalau jam 1 itu pagi ya, jam 1 malam itu pagi ya. Pagi itu, selamat pagi sudah itu. Oh, oke. Iya kan? Panitia. Jadi saya gini Pak Mapel. Saya sambung sebentar Pak Mapel. Saya sebentar ya. Ya. Oke. Jadi nggak bisa di-compare juga. Bagi kita itu berdoa itu semua wajib. Ya. Iya. Wajib dan sukarela, ya. Tidak ada istilahnya itu. Jadi baik wajib maupun sukarela itu selalu diikuti petunjuk. Jangan kayak seperti orang munafik itu dalam kekristenan. Tapi kalau Aditya ya silakan monggo, itu ajaran mereka kan begitu. Jadi jangan di-compare deh, ya. Silakan Pak Aditya jalankan aja. Apa bedanya pagi dengan subuh Pak Aditya? Kalau subuh itu kan istilah apa ya? Sebenarnya kan disadu dari bahasa Arab itu sebenarnya subuh itu. Oh, oke. Salat subuh itu makanya ya. Itu udah nggak pagi itu berarti itu udah siang itu kalau jam 4 Pak. Oh iya. Jam 4 itu udah siang. Dia bilang itu surat Al-Asraf itu 205 selaras dengan apa tadi ya, Matius tadi. Ya. Justru selaras itulah makanya ya. Tapi kalian dalam pelaksanaannya tidak melakukan yang seperti di surat Al-Asraf 205 tadi gitu loh. Justru malah kalian teriak-teriak gitu. Itu. Ya. Jadi kontra ya, Pak. Oke, ya, kalau kita debat ini habis-habisnya ini. Iya, karena Bu, memang, silakan Pak Bu Rasa. Saya boleh tambahin ya. Boleh. Saya sudah nyimak sih tadi penjelasannya Pak Aditya, tapi saya mau kasih tahu Pak Aditya. Pak Aditya, dunia ini ternyata harus Bapak sadari tidak sesimpel yang Bapak tahu. Kalau kehidupan Bapak itu tidur jam 9 sampai pagi jam 4, di dalam kehidupan nyata itu tidak seperti itu, Pak. Sangat beragam. Ada orang yang baru jam 11 malam sampai di rumahnya karena tuntutan hidup. Ada orang yang jam 4 baru sampai. Saya dulu teman saya sekosan, jam 3 dia sampai di rumah. Ya dia karena menghargai saya, dia berusaha supaya sepelan mungkin masuk supaya tidak terganggu. Jadi hidup ini sangat complicated, Pak. Sangat banyak rupanya. Jadi tidak bisa disamakan. Yang dibutuhkan itu adalah kerendahan hati untuk mau peduli kepada kebutuhan orang lain. Kepedulian terhadap orang lain itu tidak bisa dengan melihat diri sendiri, tetapi harus dengan melihat orang lain. Itu baru namanya kepedulian. Nah, tadi ketika Bapak bilang bahwa di Indonesia sudah ada sebenarnya ketentuannya, gitu. Oke, saya pun percaya itu karena saya sudah pernah baca juga, walaupun saya tidak tahu secara terperinci. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman dari yang diceritakan oleh Pak Pavel tadi, di Arab bisa terlaksana, di Indonesia tidak terlaksana. Ada apa? Maka saya merasa begini, Pak Aditya. Saya membandingkan gini, Meliana yang seorang non-Islam, dia itu protes tentang Toah, maka MUI mengeluarkan surat penistaan. Tetapi ketika ada orang Muslim, contoh Saskia, dia seorang Muslim, ketika dia protes, apakah ada surat penistaan dari MUI?
Setahu saya sampai sekarang tidak ada. Dan Meliana bukan seorang diri, ada banyak lagi gitu. Jadi saya bertanya, ada apa dengan ini? Kenapa ada perbedaannya? Nah, di situ saya mau katakan, berarti Pak, ada sesuatu yang salah. Perlu pengajaran khusus untuk meningkatkan level kepedulian kepada orang lain. Perlu ditingkatkan levelnya. Level yang sekarang itu tidak cukup. Dengan begitu, tidak ada Meliana lagi. Meliana itu terlalu mengerikan. Dan itu surat resmi dari MUI di tempatnya dia menyatakan bahwa dia penistaan. Dengan surat itulah, pada masa itu, orang lain itu menegur dia, mempersekusi dia. Rame-rame. Nah, sekarang saran saya kalau memang sudah ada, ayo Pak, Bapak salah satu mungkin, satu orang, mulai dari satu orang, kepedulian itu ditingkatkan, Bapak sebarkan ke orang lain. Kepedulian dari pola Bapak tadi menjelaskan, Bapak menjelaskan dari sisi Bapak sendiri. Tapi Bapak tidak mencoba mencari tahu kondisi orang lain. Nah, di situ saya berharap, ayo Pak, sebarkan. Kepedulian kepada orang lain itu dimulai dengan melihat kepentingan orang lain, bukan menyamakan dengan kepentingan diri kita sendiri. Itu. Baik. Betul, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Dasa, Ibu Pak Mirasel, ya, Pak Mualaf, Pak Forens, Pak Aditya, Pak Eka, Pak Mordekai, terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Semoga apa yang kita suarakan ini bisa menjadi perhatian pemerintah supaya ayo ya untuk peduli dengan bahkan teman-teman muslim yang waras, ayo peduli dengan lingkungan kita. Ya beribadahlah, kalau mungkin mau azan ya silakanlah, tapi kalau khutbah itu enggak usahlah. Ya terlalu keras-keras. Sekarang kan sudah zaman modern. Pakailah HP untuk live streaming bagi teman-teman yang tidak sempat ke masjid. Kira-kira begitu ya. Ini hanya pesan dari hati yang paling dalam untuk menjaga karena zaman ini semakin modern, penduduk semakin padat dan tentu akan semakin kompleks kehidupan kita. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera, salam waras ya untuk kita semua dan jangan lupa untuk viralkan video ini supaya semakin banyak juga yang mendengarkan informasi ini. Terima kasih teman-teman semua. Salam. Shalom.